Itu yang sebenarnya kafir. Itu yang sebenarnya mukmin. Masalah ini kita jumpai dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Itu tadi intinya, ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah yang kafir sebenarnya. Juga ada kata-kata di dalam surat Al-Anfal ayat 2-3. Itu ada bunyi ulaika humul mu'minuna haqqo. Artinya mereka itulah mukmin yang sebenarnya. Coba kita bicarakan siapa sih sebenarnya mereka itu. Memang mereka sering sebagai sarjana, profesor, doktor, pejabat merasa punya wawasan yang luas, pemikiran panjang jauh, dengan dalih demi persatuan, kesatuan, keamanan. Mereka memandang semua agama itu baik. Tentu saja ada lebih kurangnya. Oleh karena itu, mereka berusaha memahami bagaimana kalau yang baik-baik itu kita ambil, yang jelek-jelek kita buang. Akibatnya, mereka ini melanggar ayat An-Nisa 150 yang pilih-pilih sebagian baik buruk tadi. Begini bunyinya surat An-Nisa 150. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rasulih wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka menilai dan membedakan antara Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka berkata, kami mengimani sebagian. Dan kami ingkari kufur sebagian. Mereka menghendaki agar mengambil jalan tengah maunya sebagai jalan persatuan. Lah, inilah yang tadi disebut ulaika humul kafiruna haqqo wa tadna lil kafirin adzaban muhina. Itu ayat berikutnya 151. Mereka itulah yang kafir sebenarnya. Dan Allah menjadikan bagi orang kafir siksa yang hina. Jadi maunya mereka mengambil sebagian terus dipadukan gitu. Nah tentu saja umat atau Al-Quran membedakan. Kalau yang diambil sebagian itu boleh kitab suci yang lain, tapi diperingatkan itu dalam Al-Baqarah 79 tuh, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila failul lahum mimma katabat aydihim wa wailahum ma yaksibun. Nah, di sini diperingatkan oleh Al-Quran, memang kitab-kitab suci yang lain itu adalah ditulis oleh penulis-penulisnya dan dikarang.
Tapi itu bagi mereka sangat celaka itu. Itu maksud Al-Baqarah. Mudah-mudahan waktunya ini cukup. Juga bertentangan dengan Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan. Jangan ikuti kehendak setan. Sebenarnya mereka itu adalah musuh yang nyata. Jadi sikap mengambil sebagian-sebagian itu adalah kafir yang sebenarnya. Apa barangkali mereka para sarjana itu memandang bahwa Muhammad kan manusia dan berkata al-insanu mahal khoto wan nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah. Mungkin berpendapat begitu, lalu mereka pilih-pilih yang baik, yang mungkin salah gitu. Nah itu kan Muhammad sebagai manusia, tapi Al-Quran itu wahyu yang dimasukkan dalam jiwa Nabi Muhammad. Jadi wahyu di dalam yang terhimpun dalam Quran itu semuanya mutlak benar, itu bukan kata-kata Nabi Muhammad, tapi itu firman Allah itu. Tapi terhadap ini ya kembali, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Mayyasha man syaa falyumin wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Barang siapa yang kafir, ya kafirlah. Memang akhirnya jangankan kita, Nabi Muhammad saja juga diperingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada barang siapa yang dikehendaki. Jadi ingat saja kisah Tonot ini.